Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu Ria, siang ini? Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun? Sehat to, Ya, Bu? alhamdulillah Bu Ria, sehat juga. Nggih. Ngomong-ngomong, Bu Ria hari Nggih, ini ada monggo. kesibukan nggak? Nah, kebetulan hari ini tidak ada agenda apa-apa, Bu. Monggo kalau misalnya kemarin sepertinya jenengan akan sedikit diskusi dengan saya. Nggih. Itu apa Bu kira-kira yang akan didiskusikan? Iya Bu Ria, jadi ini kan daripada ada beberapa ganjalan di hati ya, dari Nggih. beberapa hari ini kebetulan saya ingat kita juga lama tidak ngobrol dengan Bu Ria. Ini loh Bu, saya kan juga butuh ada ide ataupun solusi yang bisa Ibu berikan ke saya. Ini Bu, saya masalahnya itu seperti ini. Eh, saya memiliki permasalahan di kelas Bu. Jadi ada beberapa siswa atau murid saya itu yang selama kegiatan pembelajaran itu tidak bisa fokus di kelas. Tidak bisa fokus ketika pembelajaran berlangsung. Kadang juga mereka itu jahil dengan temannya. Dan juga apa ya kurang memahami apa yang saya sampaikan. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran seolah-olah saya itu berbicara sendiri di depan. Jadi itu pun yang menjadi ganjalan saya selama ini selama pembelajaran kegiatan ini mungkin dengan saya curhat itu bisa meringankan apa yang saya bebankan, apa yang saya permasalahkan. Jadi gini, yang saya tangkap di sini permasalahannya yakni terkait dengan siswa yang running gitu nggih. Itu kira-kira ada berapa siswa, Bu? Hampir satu kelas atau memang hanya sebagian atau beberapa siswa yang tidak mendengarkan itu, Bu? Enggak Bu, kelas saya tahun ini itu kebetulan saya Kelas 6 memegang J. kelas 6. Oh J. Ya, itu kan ada sejumlah 37 siswa. Lah, luar biasa Bu, Hmm. tahun ini tuh luar biasa kelas besar. Jadi kalau dihitung itu mungkin ada 6 atau 7 ya siswa yang memang suka apa ya artinya suka jahil dengan temannya, tidak bisa diam ketika saya memberikan pelajaran, mereka suka jahil dengan temannya dan tidak bisa fokus untuk memahami apa yang saya sampaikan. Gitu, Bu. Ya, baik. Itu sudah berlangsung berapa lama, Bu? Atau misalkan itu di pembelajarannya guru Mufa saja nggih atau dirasakan oleh guru-guru yang lain? Ini Bu, saya kan di SD. SD itu kan guru kelas, jadi Nggih. kebetulan memang guru kelas saya yang dominan untuk masuk di kelas, kecuali ada Betul. pelajaran bahasa Inggris dan agama. Jadi itu memang selama pelajaran berlangsung dan itu sudah saya rasakan hampir di 3 bulan ini, mulai dari pembelajaran awal tahun. Jadi mulai hari ini saya kok kepikiran bagaimana mencari solusi atau butuh ada ide-ide yang bisa saya gunakan biar ada perbaikan untuk pembelajaran saya di kelas. Berarti cukup lama sih, Bu. Hampir 3 bulan. Kalau setelah melihat dari permasalahan yang tadi jenengan sampaikan, itu sebenarnya harapan yang diinginkan oleh Bu Mufa itu yang bagaimana sih, Bu? Harapannya. Ya, sebagai seorang guru, tentunya saya menginginkan bahwa siswa saya itu bisa fokus ketika saya mengajar, bisa memahami yang ingin saya sampaikan, dan juga tentunya tidak ingin jahil dengan temannya, tidak ingin mengganggu temannya, tetap menghargai dan menghormati ketika pembelajaran berlangsung. Itu yang saya harapkan, Bu Ria. Oh, ya baik. Berarti itu harapan yang wajar nih Bu sebagai seorang guru. Tentunya kita menginginkan siswa yang memang benar-benar menghargai kita ketika kita berbicara di depan. Lalu kalau menurut Bu Mufa sendiri kondisi ideal itu yang bagaimana kira-kira ketika pembelajaran itu untuk siswa? Menurut saya kalau kondisi ideal ketika pembelajaran tentunya anak-anak bisa aktif ya, ada interaksi antara guru dengan Mhm. murid, terus juga tidak berbicara sendiri ketika ada guru yang berbicara seperti itu. Jadi kondisi ideal yang saya inginkan itu siswa saya tetap aktif dan ada interaksi imbal balik antara
guru dan murid pada saat proses pembelajaran itu, Bu. Baik. Baik Bu, saya paham apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mufa. Kalau misalnya kita berbicara mengenai skala gitu ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai angka, situasi yang dihadapi Bu Mufa ini, kondisi siswa yang seperti ini dengan kondisi ideal yang sudah Bu Mufa sampaikan itu, kira-kira untuk kondisi anak-anak yang ramai seperti ini pada masuk pada skala berapa Bu? Kalau misalnya dihitung angka 1 sampai 10. Iya Bu ya, menurut saya ya kalau memang diperhitungkan tentang angka dari 1 sampai 10, yang saya hadapi sekarang itu pada level 6. Jadi saya masih butuh Ya. belajar, masih butuh untuk mencari solusi atau pemecahan atas permasalahan saya. Jadi masih pada posisi skala 6 Bu ya. Baik Bu. Tentunya ini ya Bu yang kepingin naik ke level 10 Iya. seperti ya. Ya. Yang diinginkan Bu Mufa ini kalau misalnya dianggap mendekati ideal itu sampai dengan level berapa tuh Bu? Kenaikannya yang Kalau diinginkan Bu Mufa? kalau intinya pada skala ideal tentunya saya menginginkan pada level 10. 10. Sempurna ya Bu Nggih. kalau 10. Tapi Ya, betul. biar kalau 10 kan mungkin terlalu sempurna, ke 9 juga saya rasa sudah oke lah. Sudah bagus Untuk sekali, pembelajaran J. sudah bagus, anak-anak bisa aktif, itu yang saya harapkan. Nah, baik Bu Mufa. Kalau dirasa memang Bu Mufa dari hati itu kepingin menaikkan dari level yang semula 6 ke level 9, mungkin ada beberapa treatment ataupun beberapa rencana yang mungkin sudah dirancang oleh Bu Mufa. Boleh Bu, misalnya saya jenengan sampaikan rencana-rencana atau rancangan yang kira-kira sudah jenengan susun tersebut. Ini Bu dengan kondisi siswa yang saat ini, itu kan setiap pagi ya hampir Iya. setiap pagi saya selalu menanyakan ke siswa, apakah mereka sudah sarapan atau belum. Lah itu juga Mhm. mungkin menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak kok tidak fokus, lah seperti itu. Mhm. Jadi, saya sudah bertanya kepada siswa setiap pagi, sudah sarapan atau belum, itu yang saya lakukan selama ini. Dan juga rencana-rencana ke depan yang ingin saya lakukan adalah adanya pemetaan, Bu. Pemetaan Mhm. tentang eh, apa ya, situasi atau tentang kesiapan Kebutuhan, kondisi oh belajar kesiapan, J. siswa. Baik itu saya petakan dari minat siswa ataupun dari profil siswa ataupun dari Mhm. kesiapan belajar siswa. Itu yang ingin saya rencanakan dan juga adanya kolaborasi dengan orang tua karena tentunya peran orang tua juga sangat penting di sini, Bu. Ketika saya Mhm. menghadapi masalah ini, saya juga tidak mau tinggal diam, tetap saya libatkan orang tua, bagaimana orang tua juga ikut berperan terhadap masalah ini. Itu yang sudah Eee, saya artinya 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 itu berarti kolaborasi antar pihak terkait yang di sekelilingnya ataupun orang tua itu menjadi hal yang penting Ibu demi keberhasilan apa yang jenengan inginkan itu tadi. Kalau berdasarkan rancangan-rancangan yang sudah Bu Mufa susun itu butuh berapa lama Bu kira-kira supaya nantinya bisa sampai ke tahap, ke angka 9 itu? dari rencana yang sudah saya Oke. canangkan itu ya kira-kira insya Allah saya mulai awal September ya saya butuh mungkin Nggih. 1 sampai 2 bulan lah Oh untuk ngoten, bisa nggih nggih. mencapai posisi ideal itu. Oke oke nggih. Baik Bu, ya memang memang semuanya butuh proses ya Bu untuk mencapai posisi ideal itu tadi ya, memang butuh proses ya. Jadi, nah tentunya tadi dari beberapa rencana yang sudah jenengan sampaikan, itu tadi kan butuh prioritas ya, prioritas. Untuk Ya. prioritas utama awal itu yang jenengan prioritaskan apa? Tentang prioritas itu mungkin pemetaan Nggih ya, pemetaan. Jadi, nggih. saya memetakan berdasarkan kebutuhan belajar siswa, dari minat siswa, Pemetaan di kesiapan awal, oh siswa, nggih. ataupun profil siswa. Jadi saya petakan dulu mungkin dengan cara seperti itu, siswa-siswa itu akan apa ya, tahu minatnya masing-masing, bakatnya masing-masing, dan kesiapan belajarnya masing-masing. Oh Jadi itu baik yang baik, saya terima kasih. prioritaskan. Oh nggih, baik baik, Bu. Tentunya nanti kan banyak hambatan-hambatan toh, Bu, yang, kira-kira jenengan hadapi. Hambatan-hambatan itu kalau
bisa dijabarkan kira-kira apa Bu? Iya Bu, tentunya ketika kita punya rencana itu kan tidak selalu berjalan mulus ya. Pasti Iya pasti betul. ada hambatan atau kendala-kendala yang kita hadapi. Saya Mm-mm. juga tahu bahwa kendala itu yang pertama pasti ada dari diri sendiri dulu. Jadi Iya. dari diri sendiri saya juga, mungkin juga kesadaran diri siswa juga itu juga perlu. Dan juga saya butuh untuk banyak belajar bagaimana metode pembelajaran yang menarik untuk siswa Mm-mm. dan juga yang interaktif. Mungkin dengan cara itu saya akan Iya. banyak tahu bagaimana menjadi guru yang baik, menjadi guru Iya yang siap. menarik, menyampaikan pembelajaran yang menarik pada siswa seperti Iya. itu. Iya. Baik Bu. Apabila gini Bu ya, apabila hambatan-hambatan itu muncul lah, itu untuk menghadapi hambatan yang mungkin muncul itu ada enggak pemikiran jenengan itu mencari solusi atau alternatif lain lah terkait dengan hambatan-hambatan yang ada. Iya betul Bu Ria, benar Iya. sekali bahwa um, hambatan itu saya sudah merencanakan ketika hambatan itu ada pasti ada solusi. Nah, solusi yang Mm-mm. ingin sudah saya rencanakan adalah mengajak anak untuk membawa bekal setiap pagi. Jadi mungkin dengan cara itu juga siswa akan semua setiap pagi akan sarapan. Kalaupun tidak sarapan di rumah bisa bersarapan di Bersama-sama sekolah. bareng-bareng Iya, apa yang ya Bu? kedua juga saya ingin mencari referensi bagaimana pembelajaran yang menarik dan juga interaktif di kelas. Terus yang ketiga itu saya juga berkolaborasi dengan orang tua tentunya. Jadi karena itu sangat penting, jadi saya ada kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah, baik tentunya apa yang sudah disampaikan Bu Muka ini tadi itu sebenarnya sudah sangat jelas Bu, sudah sangat lengkap. Nah, ini harapan saya sebenarnya itu sudah bagus Bu dalam nantinya menyikapi permasalahan yang sudah ada. Nah, ini waktu kita kan sudah hampir 15 menit ya Bu. Tentunya dalam suatu menyikapi permasalahan itu butuh indikator keberhasilan atau di mana apa yang sudah kita rencanakan itu sudah masuk pada tingkat keberhasilan. Nah, itu kalau sesuai dengan rencana yang jenengan susun tadi, itu tingkat keberhasilan kira-kira yang bisa mengukur tingkat keberhasilan dari rencana yang sudah jenengan susun itu apa Bu? Iya, sebenarnya sih ada indikator atau tingkat keberhasilan yang ingin saya capai. Itu yang pertama itu penilaian sikap. Jadi sikap itu masuk pada tingkat indikator keberhasilan saya. Jadi sikap siswa bagaimana ketika proses pembelajaran. Yang kedua juga ada dalam proses pembelajaran itu mengukur pemahaman dari nilai kognitif. Jadi dari nilai pengetahuan siswa. Mungkin itu adalah indikator utama dalam perencanaan langkah-langkah yang ingin saya gunakan. Oke, baik Bu, terima kasih sudah biasa ya, diskusi kita sudah cukup berjalan panjang lebar ya Bu ya. Mudah-mudahan ini nanti memberikan solusi dari permasalahan yang sudah jenengan sampaikan. Nah, Bu, yang terakhir dari diskusi ini yang sudah jenengan dapatkan apa? Ya, terima kasih banyak Bu Ria. Tentunya dengan sharing seperti ini, saya merasa plong lah, lega ketika saya sudah membicarakan, mencari solusi, mencari ide untuk permasalahan saya. Tentunya dengan diskusi ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, mendapatkan ide-ide dan juga planning yang akan saya lakukan ke depan. Terima kasih Bu Ria ya, sudah meluangkan waktu untuk saya bisa sharing. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak atas kepercayaan yang sudah diberikan dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Gantian Bu ya? Ya. Sebentar, ini 15 menit. Sudah berapa? Tadi saya berapa? 15 menit? 14:47. Oh ya.
Bismillah langsung Bu. Ya, Atau minum dulu Bu? enggak, wes, enggak apa-apa. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mohon maaf kalau memang ada sedikit-sedikit suara nih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu Ria. Bu Ria sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Musa, mohon maaf nggih karena memang ini sebenarnya waktu yang kurang pas karena saya minta pertemuan malam hari di Meet nggih Bu nggih. Sebenarnya kita bisa berbicara besok, namun karena waktu yang memang saya butuhkan sehingga malam ini dengan terpaksa lah kita ketemu dengan Bu Muha lewat Meet ini. Iya, enggak apa-apa Bu Ria. Saya juga lagi free, tidak ada jadwal apapun, juga enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama sehat gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu Ria sampaikan atau mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya, baik Bu. Jadi gini, ini kan kalau saya melihat catatan kepegawaian itu kan ada di situ tertulis ada nama-nama teman kita Bu itu yang memang data keterlambatannya luar biasa Bu. Nah ini Pak Ferdi, nah kebetulan Pak Ferdi ini setelah saya lihat datanya itu hampir 3 bulan Bu, sering terlambat. 1 bulannya itu hampir 20 kali keterlambatan. Seperti itu. Nah, saya datang ke sini, saya mengundang jenengan lewat Zoom ini, mengundang jenengan, mungkin jenengan sakit memberikan solusi ataupun pandangan kita jadi supaya saya ajak diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Terus terang Bu saya bingung ini harus diapakan seperti itu. Oh iya, jadi itu masalahnya ya Bu Ria. Jadi ada teman kita yang sering datang terlambat, bahkan ada beberapa kali yang tidak Oke. hadir ke sekolah. Oh iya, dari yang sudah Ibu Ria katakan tadi, untuk informasinya Bu Ria tahu sendiri atau Bu Ria atau yang lain bagaimana? Ada teman yang sering tidak masuk atau terlambat itu? Di mesin absensi. Di situ kan tertulis keterlambatannya. Nah, itu sudah saya rekap dan ternyata yang terlihat yang muncul ada satu nama itu yang sering terlambat. Oh iya iya. Apakah Bu Ria pernah ngobrol dengan beliau? Kalau ngobrol, ya kalau ngobrol secara panjang lebar belum Ibu. Cuma kemarin itu memang ada sedikit-sedikit apa ya semacam teguran-teguran yang sudah saya lakukan. Nah, harapan saya kan dengan teguran itu mengubah yang semulanya keterlambatan itu 20 akan berkurang. Namun selama 30 hari ini tidak ada perubahan itu. Seperti itu. Jadi Bu Ria ini kan apa ya, intinya bahwa ada teman kita yang sering datang terlambat, bahkan hampir tidak pernah masuk itu. Jadi oh iya, dari permasalahan ini mungkin harapan Ibu apa terkait dengan masalah ini? Ya tentunya harapan saya itu Pak Ferdinya bisa masuk dengan tepat waktu. Itu harapan yang saya inginkan. Iya Bu, jadi harapan Ibu tentunya Pak Ferdi ini bisa masuk terus ya, jadi aktif di sekolah karena itu memang kewajiban, tidak meninggalkan kewajiban, hak anak juga terpenuhi di sekolah. Menurut Ibu apa ya kondisi ideal yang diharapkan? Kondisi ideal yang diharapkan Ibu terkait dengan permasalahan Pak Ferdi tadi? Kalau kondisi ideal bagi saya sih sebenarnya ya
paling tidak 1 bulan itu maksimal lah Bu. Kalau kondisi idealnya sebenarnya ya harus tidak terlambat terus, karena memang kewajiban kita kan datang ke sekolah kan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Namun di sini kalau saya melihat kasusnya Pak Ferdi ini, maka yang saya anggap ideal itu ya paling tidak 1 bulan ini maksimal lah, maksimal dia keterlambatannya 3 kali itu tidak maksimal seperti itu. Iya, jadi Ibu kan ingin bahwa Pak Ferdi itu maksimal 3 kali dalam 1 bulan lah terlambat, tidak sering terlambat. Itu adalah kondisi ideal yang diinginkan. Oh iya, dari pengukuran skala 1 sampai 10, kira-kira dalam kondisi ini situasi Ibu di skala berapa? Kalau saya lihat ya skalanya 5 Bu. Kalau misalnya 1 sampai dengan 10 masih separuh ya, jadi masih yang dibutuhkan itu masih 50% untuk mencapai ideal itu. Terus dari 50% yang diharapkan untuk ideal, kira-kira untuk mencapai ideal itu di angka berapa? Kalau mencapai idealnya ya mungkin angka 8 Ibu. Yang saya lihat di sini mencapai ideal kata-kata tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya 3 kali keterlambatan itu angka 8. Di angka 8 untuk mencapai ideal. Jadi dan untuk mencapai ideal itu kan tentunya kita tidak berdiam diri ya Bu, ada treatment atau strategi yang ingin kita gunakan bagaimana agar Pak Ferdi itu ketika mengajar juga aktif, tidak sering terlambat ataupun tidak hadir. Mungkin ada strategi yang ingin Ibu lakukan terkait dengan masalah Pak Ferdi tadi. Sebenarnya kemarin itu sudah tercetus di benak saya. Selama ini kan hanya semacam hanya diingatkan saja. Nah, kemungkinan nanti saya akan menyediakan waktu untuk mengajak beliaunya diskusi. Ya, saya panggil untuk mengajak diskusi lalu menawarkan solusi. Nah, solusi yang kami tawarkan itu sebenarnya yang pertama itu kemungkinan bisa membagi waktu antara tugas beliaunya di rumah dan kebetulan beliaunya ini setelah saya telusuri di awal kemarin itu istrinya kerja, kemudian dia memiliki anak 5 dan masih kecil-kecil. Nah, sedangkan ketika pagi hari dia harus mengantarkan istrinya, terus 2 anaknya itu sekolah, yang 3-nya itu masih belum sekolah, sehingga harus dititipkan ke rumah orang tuanya. Sehingga Pak Ferdi di sini itu wirawiri Bu, harus mengantarkan istrinya, mengantar kalau bisa membagi waktu dengan istrinya, beliaunya bisa datang ke sekolah dulu, mengikuti briefing, lalu dia mengantarkan anaknya yang sekolah, seperti itu. Karena mengejar waktu, kebetulan sekolahnya itu masuk pukul 7:30. Oh ya, jadi luar biasa ya Ibu kan sudah ingin merencanakan, sudah punya strategi untuk memecahkan permasalahan itu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, lah itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kalau membutuhkan waktunya itu kemungkinan ini Bu ya, 1 bulan lah. 1 bulan itu menurut saya paling lama. Kalau memang bisa dikomunikasikan dengan istrinya, 1 bulan itu paling lama. Kalau misalnya kurang dari 1 bulan ya alhamdulillah menurut saya. Luar biasa tuh, jadi mungkin diperkirakan 1 bulan ya untuk bisa mencapai ideal itu. Nah, dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, strategi-strateginya, mungkin juga Ibu ada prioritas bagaimana Pak Ferdi agar tidak terlambat, apa yang perlu Ibu prioritaskan? Yang jelas yang saya prioritaskan adalah diskusi, karena dengan diskusi, komunikasi 2 arah itu kita akan memahami kira-kira yang menjadi permasalahan utama selama ini itu apa, seperti itu. Iya baik Bu Ria. Jadi apa permasalahannya itu tentunya Bu Ria sudah paham ya. Jadi ya Bu Ria, jadi ini apa yang Ibu Ria rencanakan itu kan kadang tidak sesuai dengan harapan.
Jadi apa yang kita lakukan itu tidak selalu berjalan mulus. Mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu Ria lalui itu apa? Tentunya kalau hambatan-hambatan itu kalau saya lihat sekarang ini waktu ya Bu ya. Karena kita kan sama-sama ngajar, untuk mencari waktu luang ketika diskusi itu agak susah. Nanti untuk menyikapi hambatan itu kemungkinan nanti beliaunya akan saya undang sendiri di luar jam, atau misalnya kalau memang dengan terpaksa tidak ketemu waktu yang pas, maka kita bisa menggunakan media online. Itu yang saya pikirkan Bu. Iya, 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 luar biasa Bu Oke. Ria, perencanaannya juga sudah matang, hambatan sudah dipikirkan, dan tentunya dari hambatan itu kan ada antisipasi. Dari kendala itu Betul. ada antisipasi bagaimana jika kendala itu tidak terlaksana, jika semua itu tidak terlaksana, apa antisipasinya Bu Ria? Antisipasi saya sebenarnya ini Bu ya, eee, mungkin kalau kalau andai kata kita tidak bisa ngobrol bareng itu, maka nanti langkah terakhir kita buat undangan dengan persetujuan kepala sekolah dari jenengan, ya misalnya dari Hmm. jenengan atau misalnya pihak terkait, saya akan meminta izin untuk meluangkan waktu di sekolah sehingga kita dengan terpaksa meninggalkan jam anak-anak diberi tugas sehingga nanti kita bisa berdiskusi panjang lebar. Namun untuk waktunya tentunya bukan jam-jam yang rawan, dalam artian misalnya kita hanya meninggalkan 1 jam pembelajaran seperti itu. Itu kalau dengan terpaksa antisipasinya seperti itu Iya, Ibu. iya. Supaya Mhm. kalau saya rasa supaya masalah ini tidak berlarut-larut, dan kasihan juga Pak Ferdi apabila menjadi gunjingan teman-teman. Itu yang saya rasakan. Iya, 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 Bu ya, saya memahami itu, dan tentunya dari masalah ini Bu ya di sini sebagai kepala SDM tentunya tidak bisa bergerak sendiri untuk memecahkan Nggih. masalah ini. Jadi butuh ada bantuan atau kolaborasi dengan siapa, mungkin Ibu bisa memikirkan siapa saja yang nanti bisa membantu dengan permasalahan ini. Tentunya pihak-pihak yang sangat bisa membantu itu yang pertama yakni Bu Mufa selaku kepala sekolah, itu yang sangat mendukung sekali nggih langkah saya supaya permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Lalu yang kedua, tim disiplin, dalam artian di sini kemarin kan kita sudah membentuk tim ya dari beberapa waka untuk mendisiplinkan Bapak dan Ibu guru serta karyawan. Lalu yang ketiga tentunya yang paling berperan besar adalah keluarganya Pak Ferdi. Nanti kemungkinan kita akan mengadakan pendekatan tertentu kepada keluarganya Pak Ferdi, dan yang terakhir internal dari Pak Ferdi sendiri. Bagaimana Pak Ferdi itu memunculkan motivasi dari dirinya supaya dia bagaimana mengupayakan supaya tidak terlambat datang dari sekolah. Seperti itu Ibu. Iya ya Bu Ria, jadi artinya Ibu Ria sudah mengantongi nama-nama siapa teman-teman yang akan nanti bisa membantu untuk Nggih, perencanaan Ibu. Oh betul iya, sekali. dari perencanaan yang sudah Ibu buat, tentunya tingkat keberhasilan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana? Yang bisa Kalau indikator tingkat keberhasilan dari langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya jabarkan, itu yang pertama tentunya saya harus ketemu dulu. Harus ketemu dulu, kalau misalnya bisa ketemu dan berdiskusi, maka itu nanti itu adalah salah satu hal yang menurut saya sudah berhasil, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada perubahan dari 3 bulan kemarin itu ke bulan berikutnya, ada perubahan, ada peningkatan yang semula misalnya dari 20 kali menjadi 15, terus meningkat lagi menjadi 5, dan bahkan tidak sama sekali, itu luar biasa keberhasilannya. Seperti iya, itu. iya, iya Bu Ria. Jadi Bu Ria juga sudah mengukur tingkat keberhasilannya. Oh iya Bu Ria, ini kan sudah Ye, malam, jadi nggih Bu. kita juga butuh istirahat setelah seharian kerja. Mungkin Ye. di akhir ngobrol kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan?
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Mufa karena memang sudah menyempatkan waktunya sampai malam seperti ini nggih Bu. Saya mendapatkan cukup banyak Bu. Jadi semula itu saya memang galau, ini kira-kira apa yang akan saya lakukan. Karena 3 bulan ini kan Pak Ferdi ini terlambat, sudah saya beri teguran namun kok belum saja ada perubahan seperti itu. Namun dengan kita ketemu diskusi saya jadi plong Bu. Nanti insya Allah langkah selanjutnya itu saya akan lebih intens untuk ngobrol dengan Pak Ferdi dan mungkin di sini Bu saya dari sini saya memiliki kekuatan, saya akan lebih yakin sebagai kepala SDM nantinya saya akan melakukan hal tersebut itu menjadi yakin nanti harus bisa seperti itu. Iya iya, iya, tetap semangat Pria ya, luar biasa. Oke, oke, Iya, matur sudah nuwun Pria Bu. ya, Oke, selamat oke. beristirahat, Oke, terima kasih sama. juga, mudah-mudahan tetap sehat. Oke. Mhm. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh, Bu Nifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.